maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Tristan juga berusaha ngeyakinin aku. Dia bilang kalau dia nggak bakalan balik lagi sama Nesa. Tapi Nesa tuh orangnya pantang menyerah. Lama-lama Tristan pasti nggak bisa ngendaliin perasaannya. Ya memang sih Pi, kita semua kan berdoa buat kesembuhan bulenya Fitri. Tapi walau bagaimana, tetap segala sesuatunya itu kita serahkan aja sama yang di atas. Bukan Mi, bukan itu yang Papi mau omongin. Tapi Mami ingat nggak? Fitri kan pernah bilang waktu bulenya mau koma, sebetulnya bulenya itu mau bicara sesuatu sama Fitri. Tapi nggak jadi karena bulenya terlanjur koma. Di retro, kamu selalu pulang tepat waktu ya? Jarang lembur? Saya ini kan masih kuliah kalau sore, jadi kantor suka ngasih saya dispensasi buat pulang cepet. Wah, bos kamu tuh baik banget ya. Pengertian banget lagi. Jangan-jangan kamu punya hubungan khusus ya? Pak Farel itu bukan cuman baik sama saya, Bu, tapi dia baik sama semua karyawannya. Aku juga kangen sama kamu, Rel. Udah, jangan SMS-an terus. Selesain dulu kerja kamu. Ya istriku. Baik, suamiku. Selamat Pak Aldo. Bayi Anda laki-laki. Terus gimana keadaan ibu dan bayinya, dokter? Bu Kayla saat ini masih belum siuman karena pengaruh obat bius. Dan bayi Anda terpaksa harus masuk inkubator karena kelahirannya prematur, Pak. Kayla, alhamdulillah kamu udah siuman. Anak kita mana? Anak kita... Kamu kenapa sedih kayak gitu? Anak kita nggak apa-apa kan? Anak kita selamat kan?
Anak kita selamat Kayla. Kamu tenang aja, nggak usah khawatir. Anak kita laki-laki. Tapi kamu kenapa sedih kayak gitu? Aku nggak sedih. Aku bahagia Kayla karena anak kita udah lahir. Terus anak kita sekarang kemana? Aku pengen lihat. Dia di inkubator Kayla. Karena lahirnya prematur. Aku pengen ketemu Al, aku pengen lihat anak kita. Iya sayang, sabar ya. Kondisi kamu kan sekarang masih lemah. Kamu istirahat aja dulu. Nanti aku pasti ajak kamu untuk melihat dia ya. Maafin aku ya Kayla. Aku yang salah. Harusnya aku nggak bentak-bentak kamu tadi sore. Gak apa-apa, Al. Yang penting semuanya selamat. Bu Kayla. Maaf Pak, biar saya periksa dulu. Baik dokter. Tuh, gimana keadaan Kayla? Udah siuman kopi. Sekarang lagi sama suster, biar tenang dulu. Al, mudah-mudahan Kayla dan bayinya baik-baik aja ya. Makasih ya Fit. Gimana Al kondisinya? Semuanya insya Allah baik-baik aja Rel. Keponakan lu laki-laki. Alhamdulillah. Kondisi Ibu Kayla sudah membaik. Tapi Ibu masih butuh istirahat dulu. Makasih ya dok. Kok tumben sih Al udah belum datang? Tristan juga. Kamu kemana sih Tan? Kirain Tristan. Ya Al. Oh, kamu nggak masuk ya hari ini? Apa? Kayla melahirkan? Kapan? Tadi malam. Selamat ya. Ya udah, nanti aku jenguk deh. Selamat ya Al. Iya. Dah. Oke, meeting kita hari ini udah selesai. Selamat pagi semuanya. Tasya, kamu sudah mendapatkan nomor telepon Farel dari Retro Advertising. Maaf, saya belum berhasil. Saya coba lagi ya, Bu. Oke, tapi kamu ingat ya, di perusahaan ini nggak ada yang nggak bisa kita dapetin. Permisi, Bu. Siap. Iya, Pak. Frida, gimana? Mana nomor handphone Pak Vero Retro? Maaf, Pak. Saya belum dapat nomor handphone Farel. Tapi saya yakin hari ini pasti saya akan dapetin nomor teleponnya. Kalau belum dapat nomor HP-nya, tolong nomor kantor aja ya. Baik, Pak. Pak, pokoknya beliin juga sarung supaya lu ceweknya rajin. Iya Om. Nadine juga minta mukena ya Om. Iya, tenang aja, nanti Papa beliin. Asal sholatnya biar rajin ya. Loh, kok bisa ketemu di sini ya? Mau belanja juga ya? Enggak, saya mau nyari kado buat bayinya Kayla. Tante, nanti bantuin aku milih sarungnya Tante. Nadine juga bantuin milih mukena ya. Iya Tante, temenin ya. Tapi apa nggak mengganggu Mas? Waduh, gimana ya?
Sebenarnya sih enggak, apalagi kalau dibayarin. Asik. Mau ya tante, mau ya. Yuk, yuk. Ternyata gini apa? Punya mama. Ternyata gini ya Om, rasanya punya papa. Juga, Nadine, apa-apaan sih ngomongnya? Ngaco ah. Beneran, Pak. Dari dulu tuh juga pengen kayak teman-teman juga. Jalan sama mama, sama papanya. Kayak gini nih, Pak. Iya, Om. Nadine juga nggak pernah pergi sama mama papa. Paling perginya sama mama doang. Kasihan ya anak-anak ini. Pak, Tante Nabila aja kasihan sama juga sama Nadine. Masa papa nggak kasihan sih? Ya pasti kasihan dong, tapi harus gimana lagi? Ya tinggal nikah aja, kenapa sih Om? Nikah? Nikah sama siapa? Sama kambing? Cie, udah nggak tahu nih ya. Menikah sama yang di sebelah juga lah. Juga jangan ngaco ah. Bil, maafin anak-anak ya, ngomongnya pada ngaco nih. Juga Nadine, ngomongnya kok ngaco kayak gitu sih? Katanya mau beli sarung sama mau kena. Yuk. Ayo, yuk. Mereka bertiga kompak sama serasi gitu ya. Tapi masa sih gue mau dikawinin sama Nabila? Gak pantas banget. Gue kan belangsak, sedangkan dia tuh alim banget. Mana pakaiannya ketutup lagi, kayak kue lemper. Mas Norman, ya Allah, apa kabarnya? Cocok banget pakai dasi segala. Astagfirullahaladzim. Kok lo bisa lepas sih? Lepas monyet kali. Emang selama ini Lunti dikandangin, Bo? Ya kalau nggak dikandangin kan bahaya juga lo keluar. Ih, Mas Norman jahat deh. Aduh, Mas Norman, apa kabarnya? Tunjuk kangen. Jangan dipegang, bukan muhrim. Udah, gue mau cabut. Mau kemana, Mas? Mau panggil kantip buat nakap lo. Mas Norman. Aduh, Mas Norman sombong banget sih ya. Mas. Bil, yang tadi... Gak apa-apa Mas, saya maklum kok. Hah? Maklum? Maksudnya? Tiap orang kan pasti punya masa lalu Mas. Yang penting sekarang Mas sudah tobat, udah insaf, dan udah kembali ke jalan yang benar. Tapi kamu nggak punya pikiran kalau aku sama si bibir yang tadi? Mas ini nggak usah malu. Lagian saya juga bukan orang yang suka mengolok-olok kok. Mungkin masih banyak orang yang nggak bisa nerima Mas apa adanya. Tapi saya termasuk orang yang cukup menerima kok. Tapi Bil, Gak apa-apa Mas. Saya salut banget sama Mas Norman. Ternyata Mas Norman udah melalui masa-masa yang sulit. Dan sekarang udah berubah kayak gini. Pasti ini bukan hal yang mudah kan? mampus gue. Dikira mantan banci beneran dong. Gara-gara si Lunce nih. Bah, lo nggak makan? Tahu ah, bete ke. Mati gue. Kok malah kumat sih? Jadi konsep yang sudah selesai tolong kirim ke saya secepatnya. Karena sore ini saya akan presentasi ke Indomega. Pak Farel, ada telepon di line 2 dari Pak Edo Tanaya, Pak. Gimana, Pak? Mau diterima? Edo Tanaya? Gimana, Pak? Mau diterima? Boleh. Halo, selamat sore Pak Edo. Selamat sore Pak Farel. Maaf ya, mengganggu sebentar. Bisa saya ngobrol dengan Anda beberapa menit saja? Saya senang sekali bisa ngobrol dengan Pak Edo. Tapi maaf sekali Pak, bisa telepon saya kira-kira setengah jam lagi? Karena sekarang saya sedang meeting dengan karyawan saya. Oh, oke. Never mind ya. I'll call again later. Terima kasih Pak Edo, selamat sore. Sampai di mana tadi? Itu beneran dari Pak Edo Tanaya? Dari Inferno Advertising kan? Iya. Tapi kenapa kamu tolak? Memangnya kenapa? Meeting ini kan lebih penting. Lagian dia siapa, Mos? Presiden.
Yaudah, yuk konsen lagi di meeting ini. Gimana? Sekarang saya pengen tahu konsep dari kalian. Mulai dari siapa? Kayla, ayo makan dong, biar cepet pulih badan kamu. Anak kita mirip siapa? Ya mirip kita berdua lah. Al, aku pengen ketemu sama dia. Iya Kayla, tapi nanti juga ada saatnya. Al, kamu bisa bayangin gak sih? 8 bulan aku ngandung dia, Al. Aku tuh udah punya ikatan batin sama dia. Dan sekarang dia udah gak ada di sini, Al. Aku kangen banget. Iya Kayla, aku tahu. Aku juga pengen banget meluk dia. Tapi nggak memungkinkan kondisinya. Biarkan untuk sementara waktu dia di inkubator dulu ya. Itu juga demi anak kita juga Kayla. Ayo ibu, sudah habis belum makanannya? Biar ibu bisa minum obat dan kondisi ibu bisa pulih kembali. Sus, saya pengen ketemu anak saya, suster, tolong. Saya pengen ketemu anak saya kangen, suster. Boleh nggak suster? Saya nggak tega sama istri saya. Suster, saya nggak mau makan kalau saya belum ketemu sama anak saya. Boleh, tapi tetap dari luar saja ya bu. Sebentar ya bu, saya ambil kursi roda dulu. Soalnya kan kondisi ibu masih lemah. Tidurnya nyenyak. Lucu ya. Aduh Bu, saya tuh udah pengen banget nyentuh dia, menggendong dia. Kapan ya? Sabar Bu Lia. Kita semua sayang sama dia. Kita berdoa saja. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya. Oke, kamu udah enakan kan? Gimana mau enakan, Ma? Perasaan aku gak karuan. Aku pisah sama anak aku. Kamu inget ya sayang ya, ini kan cuma sementara. Nanti kalau kondisinya sudah enakan, dia juga kan bisa pulang sama kamu. Anak aku mana, Ma? Anak aku mana? Coba kamu lihat, itu dia lagi bobo ya. Anakku. Halo, aku pengen meluk anak aku. Aku pengen meluk anak aku. Aku gak tega ngeliat dia sendirian di situ. Shh, Kayla. Tenang, Kay. Ayo dong, kamu pasti bisa ngadepin ini semua. Orang anak kamu gak apa-apa kok, ya? Gimana aku mau tenang, Kak? Anak aku sendirian di situ, nggak ada ibunya. Gimana aku bisa tenang? Kayla, itu kan cuma sementara. Kamu harus banyak doa ya. Aku pengen meluk dia, Pak. Aku pengen megang dia. Kayla, semua sayang sama kamu. Semua juga pengen gendong, semua juga pengen cium dia, tapi belum bisa kan? Sampai kapan dan sampai kapan, Dokter, saya pengen megang dia, saya pengen meluk anak saya, dokter, sebentar, boleh dokter. Bu Kayla, anak ibu perlu penanganan yang khusus. Sekarang saya mau nanya sama ibu. Ibu kan mau anak ibu sehat dan kuat. Iya dok, saya pengen dia nggak kenapa-kenapa. Nah, kalau itu yang ibu inginkan, sekarang sebaiknya untuk sementara waktu itu biarkan dia di sana dulu, Bu. Karena sebenarnya dia belum waktunya untuk lahir. Jadi dia belum siap untuk kondisi dan suhu ruangan yang biasa, Bu. Inkubator itu adalah tempat yang paling aman untuk kondisinya saat ini, Bu. Inkubator itu sangat hangat. Jadi dia akan merasa kondisinya seperti pada saat di dalam perutnya ibu. Maaf, kalau begitu saya permisi dulu. Makasih ya dok. Ya, sama-sama Bu. Tuh kan Kayla, kamu udah tahu alasannya kenapa? Aldo, kamu kenapa diam aja, kejar Al, bujuk. Aku pengen ketemu sama anak aku, Loh, Kayla, tadi kan udah dijelasin kenapanya. Aldo, kamu tuh jahat banget sih, Itu anak kita, kamu tuh gak sayang sama anak kita. Iya, aku tahu Kayla.
Aku juga pengen banget meluk dia, pengen cium dia, pengen gendong dia. Tapi kan kondisinya nggak bisa. Aku pengen meluk anak aku. Kamu tuh jahat banget sama aku. Aku pengen meluk. Aku pengen pegang. Kayla, kamu nggak boleh kayak gitu, nak. Kalau kamu sedih, anak kamu itu juga akan sedih. Jadi sekarang ini kamu harus kuat. Kamu harus berdoa dan support anak kamu. Pasti anak kamu juga ikut kuat, ya. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Sembuhkanlah cucu kami. Biar dia pulih dan bisa dibawa pulang. Ibu tenang aja ya. Bayi kita itu emang lucu. Baru lahir aja, dia udah main tak umpet sama kita. Tapi ibu sabar aja. Suatu saat, kita pasti bisa nemuin dia secepatnya. Yang sabar ya, Bu. Alhamdulillah, cucuku itu memang cerdas. Dia tahu kedua neneknya suka berantem. Dan sekarang dia yang mendamaikan dengan cara begini. Saya yakin dia melihat kedua neneknya rukun kayak begini. Cucuku akan segera sehat dan bisa dibawa pulang. Makasih ya, Pak. Makasih atas doanya. Berkat doa Papa, kita semua di sini jadi tenang. Pak, kapan sih Pak? Dede bayinya boleh dibawa pulang? Nanti kalau dede bayinya udah sehat, pasti dibawa pulang. Om, Nadine udah nggak sabar deh, pengen main sama dede bayinya. Iya Pak. Juga udah nggak sabar deh nih Pak. Kapan sih dede bayinya boleh dibawa pulang? Kan kalau ada dede bayi di rumah tambah rame Pak. Dede bayi itu berasalnya dari mana sih? Asalnya dari mana? Aduh, gimana jawabnya nih? Dari mana Om? Iya Pak, dari mana dede bayi berasal? Jangan nanya kayak gitu dong, Nak. Susah jawabnya. Gimana kalau nanyanya cara membuat dedek bayi? Nah, di mana Pak? Tuh kan, salah ngomong deh gue. Ngajarinnya gak bener ya anak kecil. Ganti aja deh, Nak. Ke pertanyaan awal ya. Dari mana asalnya dedek bayi? Ya Om, jawab dong. Dari dibawa burung. Burung bango, dibawa burung bango. Hah? Dibawa burung bango? Emangnya dede bayi itu anak ke burung bango? Ya enggak sih. Duh, gimana ngejelasin sama anak kecil? Ayo dong Pak. Kalau Papa nggak mau jawab, juga nggak mau sekolah nih. Gini loh Nak, setiap perempuan itu kan dikasih satu telur. Nah, dari telur itu menetas dedek bayi sama kayak ayam. Nah, terus telurnya berasal dari mana? Dari Hong Kong. Hah? Dari Hong Kong? Aduh, udah dong. Jangan nanya pertanyaan kayak gitu. Susah jawabnya, yang lain aja deh. Tapi juga penasaran, Pak. Udah, nggak usah nanya, bawel. Pak, yang sabar dong kalau ngadepin anak. Masa anaknya pengen tahu malah dibentak-bentak kayak gitu? Habisnya saya bingung, Bu. Harus jawab kayak gimana kalau pertanyaannya kayak gini? Dijelasin dengan pengertian anak kecil dong. Anak sekarang kan kritis. Dijelasin. Ibu ngapain sih? Ikut-ikut campur? Dek, emangnya kamu nanya apa sih? Dede bayi itu berasal dari mana? Nah lo, ayo jawab. Maaf Pak, saya buru-buru takut telat. Malah ngabur. Woi, dasar gentong, nggak tanggung jawab ah. Dari mana Pak jadinya? Gini aja deh Nak. Nanti kalau kamu masuk kelas, tanya sama guru kamu ya. Ya, Papa malu-maluin. Gitu doang. Pertanyaannya gampang kok. Nih,
Nih, Dede bayi itu berasal dari perut. Gitu doang, masa nggak bisa sih, cemen. Cuman gitu doang. Gue dikerjain dong. Nah, masuk. Maksudnya apa sih? Cincin kawinnya kok sudah nggak dipakai lagi? Nantangin atau gimana sih? Mudah-mudahan anaknya Kayla sehat ya, Mi. Dan bisa cepat dibawa pulang. Nggak terasa juga ya, Pi ya. Ternyata kita itu udah makin tua. Cucu kita sekarang kan udah 2. Dan dua-duanya laki-laki. Tapi nanti kita kan juga dapat cucu dari Farel, ya kan, Rel? Belum kali, Mi. Direstui aja belum. Iya sih, Rel. Tapi mudah-mudahan kalau kamu nanti menikah sama Fitri, Mami dan Papi dikasih cucu perempuan biar lengkap, ya, Rel? Mudah-mudahan ya, Mi. Aku juga ingin bisa membahagiakan Mami dan Papi. Rel, sekarang ini yang paling penting adalah mendoakan Bu Le supaya beliau cepat sembuh dan mau merestui kalian berdua. Lagian kalau pingin cucu perempuan dalam waktu dekat, kan bisa minta sama Kama ya. Aku rasa Alif udah pantas kok dapat adik. Iya, Mai. Kapan kalian berdua mau kasih adik buat si Alif? Siapa tahu perempuan? Maya masih nggak mau, Pi. Loh, iya, Mai. Kenapa? Jangankan rencana punya anak, pakai cincin kawin aja sudah nggak mau. Loh, jangan salah paham dulu dong. Gini, jadi berat badan aku tuh akhir-akhir ini agak naik gitu, Mam. Terus nggak tahu tiba-tiba kok cincin kawinnya nggak muat di jari aku. Tristan nggak ada. Aldo juga masih cuti. Bete banget sih. Kamu tuh kemana sih, Tan? Kok masih belum ngasih aku kabar? You have mail. Tristan? Mos, aku sekarang ada di Singapura dan akan segera pulang. Besok tolong izinin ke Farel dan Pak Hutama. Angkat dong, Tan. Kenapa sih, Tan? Kamu gak pernah ngejelasin salah aku apa. Kamu gak pernah ngasih penjelasan, tiba-tiba kamu ngilang gitu aja. Apa sih salah aku? Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sekarang keluarkan PR matematika kalian yang Ibu kasih kemarin. Bu, saya punya kabar tuh, Bu. Iya, Yuga. Saya punya kabar 2. Ada kabar baik, ada kabar buruk. Ibu mau tahu nggak? Wah, kabar apa tuh, Yuga? Ibu pengen dengar. Mau kabar baik dulu, apa kabar buruk dulu, Bu? Kabar baiknya dulu deh. Kabar baiknya, ada sepupu saya lahir, Bu. Dia cowok, lucu banget. Wah, alhamdulillah, selamat ya. Yuga pasti senang banget punya adik bayi. Terus, kabar buruknya apa? Kabar buruknya saya belum kerjain pada matematika, Bu. Soalnya saya nungguin adik sepupu saya. Yuga, kamu tuh pinter banget kalau ngeles. Ini, Rel. Ini konsep yang udah Papi setujui. Nanti kamu bawa ini untuk presentasi ya. Baik, Pi. Kemarin sore Edo Tanaya nelfon aku. Rel, kamu serius? Edo Tanaya yang punya Inferno Advertising? Papi kenapa sih heboh banget?
Enggak, Rel. Papi cuma penasaran aja. Dia kan rival kita. Terus dia ngomong apa sama kamu? Aku belum sempat ngobrol sih, Bi. Soalnya waktu yang sempat, aku kan lagi meeting sama teman-teman. Tapi aku suruh dia nelfon setengah jam kemudian. Sampai sekarang dia belum pernah ngubungin aku lagi. Bagus, Rel. Kamu terima telepon dia, terus kamu minta dia lain kali kau telepon suruh bikin janji dulu. Itu bagus. Kamu bener, Rel. Pi, kita harus waspada. Kita harus mendahului dia sebelum dia menyerang kita. Papi selalu bangga sama kamu, Rel. Pemikiranmu sangat jauh ke depan. Tapi sebenarnya cuma khawatir soal proyek pariwisata Indonesia yang terbesar itu. Kalau kontrak itu jatuh ke kita, itu akan sangat membanggakan Papi. Karena kita bisa berbakti kepada bangsa kita. Setuju, Pi. Kalau itu udah rezeki dan Allah udah meridoi, rezeki itu gak akan kemana-mana, Pi. Amin, Rel. Kok tiba-tiba kamu jadi religius begitu? Sebenarnya ya nggak juga sih, Pi. Cuman Fitri yang banyak merubah aku. Papi tahu, Rel. Papi nggak ragu soal itu. Fit, makan yuk. Laper nih. Kamu duluan aja ya, Tik. Aku lagi ngerjain tugas, soalnya nanti malam masih dikumpulin di kuliah. Hebat kamu, Fit. Masih punya semangat belajar. Siapa yang support kamu kayak gini? Fa. Siapa, Fit? Pacar kamu? Bukan. Mantan bos aku waktu di Retro. Baik banget ya bos kamu itu. Ya, karena dia ingin semua karyawannya maju. Enak dong punya bos kayak dia. Waktu di sana, aku juga sering, Tik. Pas jam makan siang, aku ngerjain tugas kayak gini. Terus, makan siangnya kapan? Seringnya sih dibeliin sama bos aku. Jadi aku bisa makan di rumah. Hah? Dia beliin kamu makan siang sementara kamu ngerjain tugas kuliah? Dia itu bos apa pacar kamu sih, Fit? Kok bisa baik banget? Masa sih ada bos baik itu? Karyawan-karyawannya beruntung banget dong. Atau jangan-jangan si Fitri itu cuma ngaco-ngaco doang? Tapi waktu ketemu di Indomega waktu itu, dia emang nice banget sih. Aku lapar nih, aku makan siang duluan aja ya. Kamu mau nitip apa? Biar ntar aku bawain makan siang buat kamu. Ya ampun, jadi inget sama Farel. Dia kan suka nawarin kayak gini dulu. Fit, aku bawain kamu roti aja ya. Biar gampang makannya sambil ngetik. Makasih ya, Tik. Rel, aku kangen sama perhatian kamu. Fitri? Iya, Bu. Kamu kenapa nangis? Lagi ada masalah ya? Nggak apa-apa, Bu. Kerjaan di sini terlalu berat ya buat kamu? Enggak, saya nggak pernah merasa berat atas kerjaan saya. Saya cuma teringat. Teringat apa? Teringat bule saya yang sampai sekarang masih koma. Semoga bule kamu cepat sembuh ya. Makasih, Bu. Daripada kamu stres mikirin anak kita, mendingan kita cari nama aja buat dia yuk. Enggak, sekarang aku udah tenang kok. Penjelasan Dokter Heru kemarin udah bikin aku tenang. Dokter Heru emang pinter ya, bikin hati orang jadi tenang. Anak udah lahir, masih aja puji-puji dokternya. Kamu tuh kenapa sih, Al? Kalau nggak ada Dokter Heru, belum tentu anak ini bisa lahir dengan selamat. Iya, sensi banget sih kamu. Kamu tuh yang sensi. Kayla, kok kita malah berantem kayak anak kecil sih? Kita kan udah punya anak.
Iya ya Al, nggak nyangka deh kalau sekarang kita udah bisa jadi orang tua kayak gini. Makanya jaga sikap dong. Jadi orang tua itu nggak mudah. Kita harus jadi contoh buat anak kita, Kayla. Iya, aku janji aku nggak bakal kayak anak kecil lagi. Halo Kay. Kak Moza. Selamat ya. Bayinya mana? Masih di ruangan bayi ya? Bayi aku di inkubator, Kak. Kayla, tadi janjinya nggak mau kayak anak kecil lagi. Udah dong, jangan nangis. Bos, sorry ya. Kayla lagi sensi. Biasalah habis melahirkan ya. Kok malah sedih sih? Harusnya kamu bersyukur karena kamu udah melalui tahap-tahap kehidupan. Kamu masih muda kayak gini, kamu udah punya suami yang baik, udah punya anak. Lengkap kan? Iya ya, harusnya aku bersyukur. Kakak sendiri gimana sama Tristan? Kapan mau diresmiinnya? Ya ampun, giliran Kayla dia Mozanya nangis. Loh, kata-kata aku nyinggung kakak ya? Aduh, maaf Kak, aku nggak tahu. Nggak apa-apa kok. Aku juga nggak tahu. Kenapa ya? Tristan tiba-tiba kabur ke Singapura. Nggak ngasih tahu alasannya apa. Kamu Moza nyindir aku ya? Enggak kok. Ini kebetulan aja. Serius deh. Jadi Mos, sekarang Tristan ada di Singapura? Iya, Al. Dan feeling aku, dia ke Singapura sama Nesa. Sorry ya, kalian lagi bahagia gini, aku malah cerita yang gak penting. Nggak apa-apa, Mos. Sekarang tuh kamu lagi butuh seseorang untuk sharing. Cerita aja, siapa tahu kita bisa bantu. Al, menurut kamu, apa aku terlalu keras sama Tristan? Dan apakah aku terlalu banyak nuntut sampai dia nggak tahan sama aku? Mos, koreksi diri itu baik. Tapi jangan kamu tanggung sendiri dong beban itu semua. Mungkin Tristan punya alasan sendiri di luar dugaan kita. Terus aku mesti gimana, Al? Dia nggak bisa dihubungin dan dia nggak pamit. Gimana masalah ini bisa selesai kalau dianya sendiri nggak ada? Tenang, Mos. Kalau dia cinta sama kamu, dia pasti kembali sama kamu. Mungkin sekarang dia lagi nggak bisa mengontrol dirinya sendiri sama mantannya. Terus aku mesti usaha apa lagi? Usaha kamu aku lihat udah cukup kok. Sekarang tinggal tunggu waktu aja. Tunggu dia sadar dan dia kembali pada kamu. Tapi Mos, kalau dia kembali, kamu mau kan memaafkan dia? Kayaknya aku harus banyak belajar dari kamu ya soal ini. Kak, dulu Aldo pernah bilang, waktu itu dia emang udah bisa nerima aku. Tapi dia belum bisa maafin aku 100%. Dia butuh waktu. Kayla, setelah melihat perjuangan kamu melahirkan kemarin, aku udah memaafkan kamu 100% kok. Udah pulang, Nak? Udah, Pak. Nilai ulangan agama kamu udah dibagiin belum? Udah, Pak. Dapat nilai berapa? Jelek lagi ya? Bikin malu papa aja kamu nantinya. Pak, tahu nggak? Ada kabar buruk, ada kabar baik. Papa milih yang mana? Kok pakai kabar baik, kabar buruk? Gimana sih maksudnya? Cepetan, Pak. Papa milih yang mana? Kabar baik aja dulu deh, yang enak didengar. Kabar baiknya, juga agama dapat 10. Terus matematika betul semua. Terus tugas mengadang juga dapat 8. Bagus, gitu dong, Nak. Itu baru kebanggaan Papa. Papa bangga sama kamu. Terus kabar buruknya? Kabar buruknya semuanya bohong.
Papa ketipu ya. Tuyul. Barangan aja bohongin orang tua. Kurang ajar tahu. Paul kamu. Iya Pak, maaf. Maaf. Sebenarnya dapat nilai berapa? Biasa Pak, 5. 5. Aduh, udah papa bego, kamu inget-inget bego. Abis ini papa dipanggil Bu Linda lagi nih, diomelin. Ya bagus lah Pak. Papa kan suka sama Bu Linda. Iya sih, bener juga ya. Panggil Bu Linda yang cantik, kali-kali aja dia jadi naksir. Tapi nggak gitu, nak. Ngapain dipanggil cuma buat diomelin doang? Aduh, bego juga nih anak nih. Jangan marah-marah terus, Om. Mendingan sekarang kita makan aja yuk. Najwa udah lapar nih. Lapar. Sabar, kenapa sih? Makan di mana lagi? Eyang kan nggak masak, lagi pada sibuk di rumah sakit ngurusin Kayla. Makan di restoran aja ya, Om. Restoran dari Hong Kong? Enak aja kalau ngomong. Belum gajian? Mau yang murah. Nah makanya kita ke warungnya Tante Nabila aja, ya? Kejebak deh gue deh sama nenek dua. Iya, Pak. Kan Papa udah kangen sama semut jengkolnya. Nah, please, Om, please, ya? Gue nih Siti Nurbaya atau apa sih? Masa gue dijodoh-jodohin gini, dikawinin paksa sama anak gue lagi? Ya udah deh, kalau dipaksa kayak gini, kita makan semur jengkol. Ayo. Jadi Bapak sudah bisa bicara dengan Farel? Sudah, kemarin. Kok bisa ya Bapak bicara dengan Farel? Setahu saya, Farel itu orang yang arogan yang sangat sombong dengan soal kerjaan. Apalagi dia bicara dengan rivalnya. Terus Bapak ngomong apa aja sama Farel? Terus kamu tahu, Farel dengan sopannya minta saya untuk telepon lagi sekitar setengah jam kemudian. Dia itu bisa banget menghindar ya. Dia terima telepon saya tapi seolah-olah dia pengen nunjukin aku nggak segampang yang kamu bayangkan, Edo. Gengsinya tinggi juga tuh orang. Terus, jadi Bapak belum sempat ngomong banyak sama Farel? Gak masalah, saya akan terus coba telepon dia sampai dia benar-benar mau ngomong sama saya. Iya Pak, Bapak jangan nyerah. Oke, udah dulu, saya mau pergi. Oke Pak. Bu, ini konsepnya sudah selesai. Makasih ya Fit. Maaf Bu, jadi Pak Edo belum bisa bicara dengan Pak Farel? Belum? Baik Bu, permisi. Tunggu Fit. Kamu kan sekarang udah bekerja di perusahaan kami. Tapi kenapa sih kamu tetap aja tidak bisa memberikan informasi tentang Retro? Apa aja istimewa Retro dan juga Farel? Sampai-sampai setelah kamu keluar dari perusahaan itu, tetap aja kamu merahasiakan tentang Retro. Bu, bukannya saya itu dan siapapun emang nggak boleh menyebarluaskan tentang rahasia perusahaan. Walaupun saya sekarang ini sudah tidak bekerja lagi di Retro, tapi bukan berarti saya bisa membongkar rahasia Retro. Fitri, perusahaan kami itu membayar kamu 3 kali lebih banyak daripada perusahaan Farel. Tapi kenapa sampai sekarang kamu tetap aja masih setia pada perusahaan Farel? Kalau ibu sudah tahu alasannya, pasti ibu juga akan membenci kerja di perusahaan ini. Saya nggak ngerti maksud kamu. Intinya, nggak semua hal itu bisa dibeli dengan uang. Permisi. Tante, kok dari tadi berdua diem aja Tante? Emang begitu kalau main catur yuk. Mikirnya pasti lama, biar langkahnya nggak salah. Nah, pinter deh, udah abis makannya. Kalau abis makan, biasanya bilang apa? Alhamdulillah.
Tante, Papa sama Pak Ustadz apa mikirnya nggak kelamaan, Tante? Dari awal juga makan sampai akhir nggak sedikit gini, belum selesai juga. Iya ya, Tante juga sebenarnya heran. Kayaknya udah lebih dari sejam loh mereka diem kayak gitu. Man, Norma, sebenarnya sekarang nih giliran siapa yang jalan? Baru saya mau tanyain sama Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu juga nungguin saya? Ya iyalah saya nungguin Pak Ustadz. Masa saya nungguin gajian? Kenapa kamu nggak bilang dari tadi kalau bapak yang jalan? Sampai pegel nungguin kamu tau. Tempikun gue ini salahin. Sekak. Kamu dengar juga kan waktu Pak Farel teriak-teriak di kamar pasien? Yang marah, yang bikin ribut itu. Iya, dia yakin banget kalau dia itu lihat Bu Rini jarinya bergerak. Padahal dokter udah bilang kalau Bu Rini itu masih koma. Dia malah menuduh dokternya salah loh dan suruh ngecek ulang kembali. Sore, suster. Apa benar Pak Farel pernah kesini dan dia bilang kalau dia melihat jari-jari bule saya bergerak? Ah, tapi itu cuma halusinasi. Buktinya dokter sudah periksa dengan teliti dan Bu Rini masih koma. Enggak, Sus. Bisa aja kan Pak Farel itu benar. Karena Pak Farel tuh nggak pernah bohong. Terserah kalau suster sama dokter nggak percaya. Tapi saya yakin itu. Bule. Farel nggak mungkin bohong soal hal ini. Inilah aku apa adanya yang ingin membuatmu bahagia. Maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu.